Shalom, selamat malam. Kami menyapa Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam program kami Doa Sehati pada malam hari ini. Kita bersyukur malam hari ini kita dapat bertemu kembali, semua karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Malam hari ini mari sama-sama kita menaikkan segala pujian syukur kita ke hadapan Tuhan, karena Tuhan yang sudah menolong, menyertai kita di sepanjang tahun yang kemarin hingga sampai pada saat ini kita masih ada sebagaimana kita ada, semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tersumpah
menjaga kami. Semuanya karena pertolongan Tuhan, semuanya karena Tuhan yang menuntun kami, yang menolong sepanjang perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sudah menaikkan pujian kami sudah menaikkan segala penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya semuanya ini berkenan di hadapan Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk hati kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Engkau tolong setiap kami, Engkau tolong hamba-Mu Pak Nono, Robi Harjo yang akan menyampaikan firman. Engkau berkati hamba-Mu, agar hamba-Mu berikan hikmat yang daripada Tuhan, dan berkati juga setiap kami yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Selamat tahun baru saudaraku-saudaraku yang ada di posisi masing-masing, di setiap kota masing-masing. Shalom untuk Pak Musi yang ada di Solo. Shalom untuk Pak Victor yang ada di Purwokerto, untuk Bu Yuli yang ada di Purwokerto, dan siapapun saudara yang hadir saat ini. Saya percaya bahwa di dalam renungan kali ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan hidup kita sebagaimana menjadi seorang murid Yesus yang sejati. Jadi murid Yesus yang sejati adalah murid Yesus yang dapat dipercayai, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, selamat malam untuk Pak Stephen yang ada di Mipiran. Kiranya cuaca tetap cerah saja dan tetap sehat-sehat ya. Amin. Dan bagi saudara yang malam hari ini mengikuti doa sehati di minggu pertama di tahun yang baru ini, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa indah terhadap hidup saudara, sehingga Tuhan bisa memakai hidup saudara dan saya untuk menjadi alat kesaksian Tuhan, alat kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini, terkhusus di kota saudara masing-masing. Sehingga hari ini kita dapat merenungkan bagaimana bisa menjadi seorang murid yang dapat dipercayai. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membahas satu topik ya, tentang seorang murid Yesus ya yang suka kepo, ya kan? Murid Yesus kok kepo? Apa ada sih murid Yesus yang suka kepo-kepo itu? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa murid Yesus adalah murid-murid yang sebagaimana kehidupan seorang manusia yang ada di sekeliling kita. Ya, cuma bedanya adalah mereka adalah orang-orang yang dipanggil dan orang-orang yang terpilih. Ya, sehingga mereka mengambil keputusan untuk mengikut Yesus sebagai guru agung, sebagai Tuhan dan juru selamatnya dalam kehidupannya, sehingga mereka rela menyerahkan hidupnya, mengabdikan hidupnya untuk menjadi pemberita kabar baik bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Oleh sebab itu malam hari ini saudaraku, kita akan melihat mengapa ada banyak orang Kristen itu yang tidak sadar bahwa dia sedang kepo, ya kan? Apa sih itu kepo? Kalau menurut saudara kepo itu apa ya? Kira-kira kalau kepo itu apa, Vi? Ingin tahu urusan orang. Oh, ingin tahu urusan orang. Sebenarnya yang bukan urusannya mau diurus. Ya. Ya, sebenarnya yang bukan urusannya mau diurus juga. Itu
orang-orang yang kepo, ya. Murid Yesus kok kepo? Apakah ada? Ya. Kalau hari-hari ini kita sulit, kita tidak bisa menemukan fakta di sekeliling kita, padahal itu banyak, tapi kita akan melihat contoh yang ada di Alkitab kita, ya, tentang kekepoan murid Yesus, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya ingin mengajak saudara membaca Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 20 sampai dengan ayat 23. Ya, judul perikop di situ murid Yesus yang dikasih, murid yang dikasih Yesus. Ya, ayat 20, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Maksudnya apa? Siapakah yang akan menyerahkan Yesus ke tangan orang berdosa? Siapakah yang akan menjadi pengkhianat itu? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus. Nah, ini Petrus, saudaraku. "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Maksudnya terhadap murid yang bertanya, yang ada di dekat kaki Yesus itu. Yaitu, jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata kesalahpahaman dalam menangkap sebuah pernyataan itu seringkali banyak orang gagal paham. Ya, contohnya di situ, ya, tercatat bahwa di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tersebar kabar, tersebar berita bahwa murid yang bertanya, "Tuhan, siapakah dia yang menyerahkan engkau?" Di situ diisukan, ditangkap oleh orang banyak, ya, kabar burungnya bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan bahwa murid itu tidak akan mati. Yang Yesus katakan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Jadi suka-suka aku akan melakukan apa terhadap dia. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata berita yang jelas, pesan yang jelas seringkali tidak sampai ditangkap oleh penerima pesan itu dengan jelas. Makanya dibutuhkan pemberita kabar baik itu dengan pesan yang jelas, supaya pesannya itu nyampe ke audien, ke orang-orang yang dituju, supaya orang itu menangkap pesan yang jelas dan benar. Jangan sampai pesan yang jelas dan benar itu ditangkap menjadi tidak benar. Karena apa? Salah persepsi. Makanya hari-hari ini ada banyak orang ingin hidupnya dipakai Tuhan, ingin hidupnya diberkati Tuhan, ingin mendapat kasih dan kemurahan Allah, tapi dia tidak mendengar dengan baik apa yang firman Tuhan katakan. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen ingin mau menjadi alat Tuhan, ingin tahu kehendak Tuhan, tapi dia tidak mau mendengar pesan firman itu dengan benar. Jadi apa yang ia tangkap dan ia kerjakan itu berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini perkataan Petrus itu, ya, dianggap oleh Tuhan Yesus sebagai sesuatu yang tidak penting sebenarnya. Kenapa?
Karena Yesus berkata, itu bukan urusanmu. Kenapa kamu ikut mengurus-ngurus? Murid Yesus kok kepo? Ya salah satunya adalah Petrus, saudaraku. Petrus itu dalam hal ini, menurut narasi ini, ya, saya menangkapnya bahwa Petrus itu adalah seorang murid yang punya karakter suka kepo, ya kan? Dia punya karakter yang cepat responsif, ya. Dia punya karakter yang punya emosi yang meledak-ledak, ya. Tidak bisa menyembunyikan apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di hatinya, apa yang dia pikirkan langsung nyeplos begitu saja. Ya, murid Yesus yang satu ini sungguh murid yang luar biasa, ya. Masing-masing dari ke-12 murid itu punya ciri khas masing-masing, saudaraku. Tapi saya ingin mengajak saudara ini melihat ada 2 orang murid, ya. 2 orang murid yang kelihatan nyata. Yang satu yang duduk dekat kaki Yesus, yang kita tahu bahwa dia adalah Yohanes, penulis Injil Yohanes, yang suka dekat dengan kaki Yesus ketika Yesus mengajar. Dia adalah Yohanes, ya. Dikatakan dia adalah murid yang dikasih, ya, karena kesukaannya duduk dekat kaki Yesus ketika Yesus berkhotbah, ketika Yesus mengajar, ya. Dia duduk dengar dengan manis, ya, artinya apa yang dikatakan Yesus itu ditangkap, diterima dan simpan dan dikerjakan. Oleh sebab itu, ya, dari sekian, ya, dari apa yang ia tulis dalam Injil Yohanes itu menerangkan bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan selamat menjadi anak-anak Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi iman Yohanes itu iman yang bertumbuh menjadi anak-anak Allah, anak-anak kerajaan surga. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika Yohanes itu karakternya suka mendengar, tidak cepat menanggapi, dia mendengar, merenung-renungkan, menyimpannya dalam hati, tapi berbeda dengan Petrus, bahwa Petrus itu adalah seorang murid yang punya karakter gampang merespon, meledak-ledak, gampang emosian, ya. Pokoknya apa yang ada di pikirannya harus segera dikeluarkan, ya kan? Dan dia juga orang yang punya karakter bahwa tidak pandang bulu ketika dia harus melakukan sesuatu, dia akan melakukannya dengan tanpa mempedulikan resiko yang harus dia hadapi. Kalaupun yang lain terguncang, aku sekali-kali tidak. Kalaupun yang lain meninggalkanmu, aku sekali-kali tidak. Padahal kita tahu bahwa Petruslah yang meninggalkan Yesus ketika Yesus diseret, ya kan? Ketika Yesus mau disalibkan, dialah murid yang melarikan diri, menyembunyikan diri. Rupanya di balik orang yang keras kepala itu ada karakter bahwa ia adalah seorang penakut, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya kan? Sekali cabut pisaunya, ya, dia potong itu Maltus, ya kan? Tapi Tuhan Yesus bilang, sarungkan pedangmu, ya, kembalikan itu telinganya. Ya kan? Nah, baru kalau Tuhan Yesus ngomong, walaupun sekeras-kerasnya hati Petrus, tapi ketika Yesus berbicara kepada dia, sarungkan pedangmu, disarungkan juga pedangnya, saudara, ya kan? Ya, tempelkan lagi itu telinga si Maltus, ditempelkan lagi, saudaraku, ya. Walaupun dia juga terkenal, ya, bahwa dia juga murid yang kepo, ya kan? Sok mau tahu urusan orang lain, ya kan? Dia pengen tahu apa yang akan terjadi dengan si Yohanes, murid yang dekat dengan kaki Yesus itu, murid yang dikasih Yesus itu, apa yang akan terjadi dengan dia, ya kan? Sehingga Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia? Ya, kira-kira dia itu
siapa ya? Apakah dia orangnya? Kepo, ya kan? Tapi di sini ada banyak karakter murid Yesus. Tapi endingnya saudaraku, karakter yang bermacam-macam itu ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, ketika menempel dengan Yesus, dia akan menjadi murid Yesus yang sejati. Ya, murid Yesus yang dapat dipercayai itu, dia sanggup menerima beban dan tanggung jawab sebagai pemberita kabar baik. Akhirnya apa? Walaupun orang yang punya karakter seperti Petrus, saudaraku, tapi ia juga orang yang siap dipakai oleh Tuhan. Dia mau berubah ketika dekat-dekat dengan Yesus. Apapun karakter saudara hari ini, jika engkau dekat-dekat dengan Yesus sebagai Tuhan dan Guru Agung, maka karakter saudara lama-kelamaan sedikit demi sedikit akan mengarah menuju keserupaan dengan Kristus. Sehingga seperti Alkitab katakan bahwa wajah Kristus itu ada di wajah saudara. Jadi, bagaimana sih mencerminkan wajah Kristus? Kok bisa wajah Kristus itu tampak dalam wajah saudara? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Orang Kristen yang mengaku sebagai murid Yesus, yang tampak wajah Kristus dalam wajahnya, dalam hidupnya, itu artinya dia adalah orang yang sedang menempel dengan Tuhan. Dia menempel-nempel karakternya Tuhan. Dia akan menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi keserupaan dalam kehidupan orang Kristen? Salah satu adalah orang yang keras kepala, ya, itu ketika menempel dengan Tuhan, dia bisa dipakai oleh Tuhan sehingga orang yang keras kepala itu menjadi orang yang dapat dipercayai, menjadi orang yang taat, menjadi orang yang siap menjadi orang terdepan dalam mendirikan, memberitakan kerajaan surga. Ya, antara lain bahwa salah satu soko guru gereja adalah itu Petrus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak bisa dipungkiri, walaupun Petrus itu orang yang kasar, ya, tidak menutup-nutupi, ya, artinya dia terbuka. Dia justru dipakai Tuhan menjadi soko guru, menjadi bapak gereja, ya. Walaupun kita tahu ada banyak murid lagi yang 12 itu, yang 10 itu, kan ini ada 2, Yohanes dan Petrus. Sementara yang 10 itu, kalau menurut ayat 23, mereka gampang percaya, ya. Salah menangkap pesan, ya. Tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Nah, yang 10 ini, ya, suka menangkap pesan yang salah rupanya. Nah, sehingga ada kabar burung yang diikuti, yang dipercayai bahwa Yohanes tidak akan mati. Itu lucu sekali, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku, murid-murid Yesus adalah orang-orang biasa. Murid-murid Yesus adalah orang-orang yang punya kelemahan. Murid-murid Yesus adalah orang-orang yang sebenarnya orang biasa, yang punya kelemahan, tapi orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena apa? Banyak orang yang dipilih, banyak orang yang dipanggil, tapi hanya sedikit yang terpilih. Kenapa? Ada banyak yang setia. Di antara 12 itu ada satu yang diberitakan, yang dikasih tahu oleh Yesus bahwa salah satu dari kalian itu yang akan menyerahkan aku, katanya, yang akan menjadi pengkhianat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk masuk menjalani tahun yang baru ini, saya ingin mengajak saudara merenungkan hidup kita sebagai orang Kristen, orang percaya, yang murid Yesus yang dapat dipercayai oleh Tuhan, sehingga
mampu mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, ya, mampu menerima berkat Tuhan yang sudah disediakan. Sehingga saudara dan saya menjadi orang-orang yang dapat diandalkan oleh Tuhan. Diandalkan oleh apa? Diandalkan untuk dapat bekerja, diandalkan untuk mengelola berkat, diandalkan untuk memikul tanggung jawab. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti bacaan kita saat ini, ya, jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Jadi perhatikan baik-baik, tetapi engkau ikutlah aku. Ya kan? Apa yang terjadi dengan dunia ini, biarkan itu terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, yang terpenting, ya, dengan kata lain, yang terpenting, tetapi engkau ikutlah aku. Jadi bagaimana hidup kita ini menjadi murid Yesus yang dapat dipercayai. Ikutlah aku itu artinya mengikuti apa yang Tuhan mau, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apakah saudara dan saya menjadi orang-orang yang siap mengikut Tuhan? Ya. Apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang dapat dipercayai untuk mengemban tugas dan tanggung jawab? Apakah saudara dan saya adalah orang-orang Kristen yang dengan kata lain imannya iman yang berkobar-kobar, ya? Orang yang dekat dengan Yesus, ya. Kalau Yesus itu Immanuel, Yesus itu Allah yang jauh, yang dekat-dekat dengan kita, apakah kita adalah orang-orang yang dekat-dekat dengan Tuhan? Nah, kalau Tuhan mau mendekat kepada kita, masa kita mau menjauh? Nah, kalau Tuhan sudah mendekat kepada kita, sekarang apalagi yang menjadi tujuan hidup kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ya, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Ya, tetapi engkau ikutlah aku. Yesus katakan yang terpenting, ya, engkau tidak perlu mengurusi banyak urusan orang lain. Jangan sok kepo dengan apa yang menjadi kepentingan orang lain, apa yang menjadi urusan orang lain, apa yang menjadi, ya, keinginan orang lain. Yang terpenting di sini itu bukan urusanmu. Yang menjadi urusan kita adalah bagaimana kita mengikut Yesus, memberitakan hal yang benar kepada orang lain, bukan ngurusin urusan orang lain. Ya. Wah, itu tuh tetangga sebelah sudah beli TV. Nah, itu tuh tetangga sebelah sudah beli motor baru. Wah, itu tuh tetangga sebelah sudah beli mobil baru. Itu kredit apa cash ya? Kepo. Ya, seperti halnya Petrus. Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia itu? Itu bukan urusanmu. Ya, urusanmu dan urusanku adalah bagaimana memberitakan tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Yesus datang ke dunia untuk menolong saudara dan saya, orang-orang di luar sana yang sedang berjalan ke jurang maut itu, ya, kita kasih tahu, kita kasih berita baik bahwa ada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu yang mau menolong hidup kita semua dari keberdosaan kita, supaya kita semua selamat dari ancaman hukuman maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang dicari, ya, oleh seseorang di dunia ini, ya, yang paling diutamakan adalah bagaimana memiliki kehidupan yang kekal di surga bersama Tuhan, ya, bukan mencari harta kekayaan yang banyak supaya menjadi kaya raya di dunia ini, ya, padahal hidupnya dalam ancaman maut. Saudaraku yang dikasihi, apakah harta kekayaan itu penting atau tidak penting?
Semuanya penting, saudaraku. Siapa bilang anggap nggak penting ya? Semuanya penting. Tapi apakah fokus hidup kita itu fokus kepada Tuhan atau fokus kepada harta benda yang kita inginkan, saudaraku? Ada banyak orang mengejar kemewahan, ada banyak orang mengejar kenyamanan, ada banyak orang mengejar kemapanan. Siapa sih yang tidak mau hidup mapan? Siapa sih yang tidak mau hidup mewah? Ya, siapa sih yang tidak mau hidup mapan? Ya, ya hampir semua orang hidupnya mewah, mapan, nyaman, menyenangkan. Nah, tapi apakah tujuan hidup kita hanya sebatas itu, saudaraku yang dikasih Tuhan? Bukankah semua itu adalah berkat kemurahan Tuhan? Ya. Dan Tuhan katakan, sia-sialah engkau bangun pagi-pagi dan minum kopi. Oh maaf, bukan begitu. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, ya kan? Apa selanjutnya? Dan melakukan pekerjaanmu, sehingga siapa tahu dengan melakukan hal itu sekeras mungkin, saudara akan berkata, aku akan meraih kesuksesan. Ya. Bukankah firman Tuhan juga katakan, sia-sia apa yang kita kerjakan kalau bukan tangan Tuhan yang mengerjakannya, bukan berkat Tuhan yang memberkatinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang spesial. Saudara adalah orang-orang yang hebat. Saudara adalah orang-orang yang diberkati. Tapi satu hal yang menjadi poin Tuhan, ya, yang menjadi penilaian Tuhan, apakah saudara adalah orang-orang yang dapat dipercayai untuk mengemban misi Tuhan di dunia ini, yaitu apa? Menyelamatkan banyak orang, ya, dari perjalanan menuju jurang maut. Kita, ya, bawa kepada kehidupan kekekalan bersama dengan Tuhan di surga. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, pakailah apa yang saudara punya untuk menjadi hormat kemuliaan Tuhan. Pakailah harta kekayaan saudara untuk menjadi alat penyembahan saudara kepada Tuhan. Bukan menjadi kesombongan, bukan menjadi kebanggaan pribadi, bahwa itulah cita-cita yang ada di dunia ini. Cita-cita orang yang percaya kepada Tuhan, murid Yesus yang sejati adalah menjadi pemberita Injil di muka bumi ini. Saudara dan saya adalah salah satu orang yang mau dipakai Tuhan. Itu tergantung apakah saudara dan saya bersedia menerima beban tanggung jawab ini. Ya. Saudara boleh punya segala sesuatu, tapi jika saudara tidak memanfaatkan segala sesuatu yang saudara punya untuk kepentingan Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia. Ya. Kita buktikan bahwa hanya dalam waktu sekejap saja yang sudah dikumpulkan orang bertahun-tahun dalam hidupnya, bekerja keras pagi siang malam dalam hidupnya, ya, dikumpulkan sedemikian rupa, dihemat sedemikian rupa, hanya dalam sekejap digoncang oleh gempa, semuanya itu bisa ludes. Ya, dalam sehari dilanda banjir, semuanya bisa ludes. Kalau sudah begitu, kemanakah masa depan kita? Kemanakah harapan kita? Nah, ya, pastinya sudah dikumpulkan bertahun-tahun, hilang begitu saja, lenyap begitu saja, orang akan stres dan ya, akan mengalami kekhawatiran yang dahsyat. Tapi bagi orang-orang yang percaya, apapun yang terjadi setiap musim hidupmu, engkau adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang perkasa, orang-orang yang siap jadi pahlawan, siap berjuang dengan imannya dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi, adakah murid Yesus yang suka kepo? Ada. Murid Yesus kok kepo? Tapi harusnya kekepoannya itu adalah dengan kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu diperkatakan tiap-tiap waktu,
supaya menjadi karakter bagi murid-murid Yesus, yaitu saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mengawali awal tahun dengan satu tekad bahwa kita adalah murid Yesus yang dapat dipercayai untuk menerima sebuah tanggung jawab. Saya percaya kalau kita menjadi orang yang dapat dipercayai menerima tugas dan tanggung jawab, maka kehidupan kita akan diurus oleh Tuhan. Sekali lagi saudaraku yang dikasihi, kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan untuk memikul tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan bebankan, maka kehidupan saudara dan saya, Tuhan sendiri yang akan mengurusnya. Jika engkau orangnya yang percaya, katakan amin. Amin. Ya. Karena apa? Karena orang yang melakukan tugas, ya, melakukan pekerjaan, tanggung jawab dari Tuhan, maka Tuhan akan menyertai apa yang menjadi kebutuhannya. Jadi itu hanya soal ketaatan sebagai seorang murid di hadapan Tuhan. Apakah kita hari ini mau mengambil sikap, mengambil keputusan bahwa kita adalah orang-orang yang dapat dipercayai? Saya mau berdoa untuk saudara. Saya percaya bahwa saudara adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dapat dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan di muka bumi ini, di kota saudara masing-masing. Berdoa untuk Ibu Yuli Nurhayati, berdoa untuk Pak Musi Teja, berdoa untuk GBS Pintu Iman Surakarta, ya. Berdoa untuk Pak Victor, berdoa untuk Pak Stephen yang ada di Mipiran dan Bu Titi, berdoa untuk Nugra Puspitasari yang ada di Purwokerto bersama dengan keluarganya. Malam hari ini, mari kita sama-sama sepakat bahwa kita adalah orang-orang yang siap dipercayai oleh Tuhan dalam memikul tugas dan tanggung jawab. Ya. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya hari ini, kita malam hari ini, saat ini mau mengambil komitmen bahwa kita adalah orang-orang yang bersedia menjadi alat-alatnya Tuhan. Jika engkau setuju, jika engkau adalah orangnya yang siap dipakai dan dipercaya oleh Tuhan, saya mau berdoa untuk saudara, sehingga apa yang Tuhan perintahkan itu disertai dengan pertolongan, disertai dengan perlindungan, disertai dengan kecukupan, ya, disertai dengan kuasa di dalam berkat satu nama. Dalam nama Yesus, hambamu berdoa meminta kepada Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan satu kuasa, memberikan kekuatan, memberikan komitmen yang teguh kepada saudara yang malam hari sudah bergabung untuk sepakat di tahun ini menjadi orang-orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang dapat menerima beban, tugas, dan tanggung jawab, menjadi orang-orang yang siap bekerja untuk kepentingan Tuhan. Jika engkau orangnya, dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati gerejamu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan juga sanggup memberkati setiap jerilahmu. Apa yang menjadi kebutuhanmu Tuhan tolong, apa yang menjadi pergumulanmu Tuhan jawab. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan titik terang dan jalan keluar dalam kehidupan dan pergumulanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia dengan janji firman-Mu.
bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya diberkati. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan demikian. Dan kami percaya apa yang sudah Engkau firmankan tidak akan pernah berubah. Apa yang sudah Engkau perkatakan sesuai dengan firman itu akan tergenapi. Bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah saudara semua. Jika engkau adalah orang yang percaya kepada Tuhan, siap menjadi orang-orang yang dapat dipercayai, saya percaya bahwa saudara orang-orang istimewa itu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidup saudara, pelayanan saudara, keluarga saudara, bahkan pekerjaan-pekerjaan saudara. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat malam saudaraku, selamat tahun baru, selamat beristirahat ya malam hari ini. Selamat menjalani hari esok dengan semangat yang baru. Selamat menjalani situasi yang baru. Selamat menjalani tanggung jawab yang baru. Dan selamat menerima berkat yang baru. Kiranya berkat di tahun ini adalah berkat kepercayaan dalam kehidupan saudara atas ya kehendak Tuhan atas hidup saudara. Sekali lagi, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.